Udah mulai. Halo, perkenalkan nama saya Nafisa Tri Oktaviani. Saya mahasiswa semester 6 program studi Tetris IPA dari UIN Salatiga. NIM saya 230 601 993. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum termodinamika 1. Nah, video kali ini saya lakukan itu bertujuan untuk melaksanakan tugas ujian akhir saya pada mata kuliah termodinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum termodinamika 1, dari mulai prosesnya itu ada apa saja, kemudian penerapannya apa aja. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Sebelum kita mengetahui tentang apa aja penerapan dari hukum termodinamika 1, kita tentu saja perlu mengetahui tentang hukum termodinamikanya ya. Nah, sebelum itu, menurut yang saya ketahui dan yang saya baca itu, kalau proses termodinamika itu adalah perubahan keadaan gas, yaitu tekanan, kemudian volume, dan juga suhunya. Dalam perubahan ini itu diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan juga energi di dalamnya. Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses, yaitu ada proses isobarik, kemudian proses isotermal, ada juga proses isohorik, dan juga proses adiabatik. Nah, dalam 4 proses ini akan saya jelaskan dari mulai satu persatu. Pada proses isotermal itu seperti gambar yang saya perlihatkan di samping saya ini. Nah, pada proses isotermal, selama prosesnya temperatur sistem itu tetap konstan. Nah, kemudian misalkan ada suatu gas ideal berada pada kontainer dengan piston yang bebas bergerak, itu saat awal keadaan sistem gas pada titik A. Kemudian ketika Q diberikan pada sistem, terjadi ekspansi ke B. Gambarnya seperti yang ada di samping saya ini. Kemudian temperatur atau T itu dan massa gasnya atau M konstan pada selama proses isotermal ini berlangsung. Nah, rumusnya seperti ini. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses isobarik. Nah, pada proses isobarik seperti gambar yang ada di samping saya. Nah, proses isobarik ini selama prosesnya tidak terjadi perubahan tekanan pada sistem. Kemudian, pada umumnya terjadi pada sistem yang mempunyai kontak langsung dengan tekanan atmosfer bumi yang dianggap konstan, atau misalnya reaksi biokimia. Kemudian, proses yang selanjutnya yaitu proses isohorik. Proses isohorik gambarnya seperti di samping saya. Nah, pada proses isohorik itu selama prosesnya volume tidak mengalami perubahan. Kemudian disebut juga proses volume konstan isometrik, maksud saya, kemudian isovolumik. Nah, proses ini terjadi pada sistem yang mempunyai volume atau wadah yang kuat, tertutup, dan tidak dapat berubah. Kemudian rumusnya seperti ini. Nah, ada proses yang selanjutnya yaitu proses adiabatik. Nah, proses adiabatik itu merupakan selama proses ini tidak terjadi transfer panas yang masuk atau keluar sistem. Jadinya selama proses itu tidak terjadi transfer panas yang keluar masuk, itu tidak ada. Kemudian proses adiabatik terjadi pada sistem terisolasi atau dapat terjadi pada sistem yang mempunyai proses yang sangat cepat. Dan rumusnya seperti di samping saya. Kemudian untuk contoh proses adiabatiknya seperti ini. Nah, prosesnya itu contoh proses adiabatik pada piston motor. Jadi, setelah kita mengetahui mengenai proses-prosesnya pada hukum termodinamika 1, ada juga ini, yaitu proses isotermis. Pada proses isotermis itu tidak ada perubahan temperatur sistem. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian untuk proses isobaris sendiri, itu tekanan sistemnya konstan. Pada proses isobaris maksud saya, itu rumusnya seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses isohorik, tidak ada perubahan volume sistem. Jadi pada proses isohorik rumusnya seperti ini. Kemudian pada proses adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor atau panas antara sistem dengan lingkungan. Rumusnya seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum termodinamika 1 di video selanjutnya. Di sini, hukum termodinamika itu sendiri, maaf ada yang mengganggu, lalat. Kemudian, jadi konsep hukum termodinamika itu adalah usaha untuk mengubah kalor menjadi energi.
Kalau kita membahas tentang hukum termodinamika, pastinya itu berkaitan erat dengan dengan panas atau kalor, juga suhu, temperatur seperti itu. Kemudian pada prosesnya itu termasuk dari aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut, kayak gitu kalau kita menjelaskan atau mempelajari mengenai termodinamika. Nah, jadi tuh secara singkatnya hukum termodinamika itu mempelajari mengenai energi panas dan juga temperatur. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa termodinamika itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara kalor dan juga usaha. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai penerapan hukum termodinamika 1, yaitu pada proses pembuatan popcorn. Nah, pada proses pembuatan popcorn itu ada proses yang berkaitan dengan kalor. Jadi pada proses pembuatan popcorn itu melibatkan kalor. Jadi perpindahan energi antara energi sistem dengan energi yang berada di lingkungannya, seperti itu, yang melibatkan kalor. Halo guys, jadi kembali lagi aku udah nyiapin untuk penerapan hukum termodinamika 1. Aku udah beli popcorn dari Indomaret tadi, sama ada juga blue band-nya. Mari kita buat. Pada pembuatan popcorn ini saya menggunakan teflon, kemudian penutup panci dan juga api kompor, biji jagung dan juga blue band. Wadah teflon ini nanti diberikan blue band, kemudian diberi biji jagung dan ditutupi dengan penutup panci. Nah, setelah itu barulah wadah teflon ini saya panasi menggunakan nyala api dari kompor.
Adanya tambahan kalor dari nyala api kompor membuat biji jagung dalam teflon kepanasan dan meletup. Nah, ketika meletup itu biasanya biji jagung berjingkrak-jingkrak dalam panci dan mendorong penutup panci tersebut. Jadi gaya dorong biji jagung itu cukup besar sehingga kadang tutupnya itu bisa sampai terguling. Nah, pada praktik ini kita bisa menganggap bahwa popcorn itu sebagai sistem, kemudian teflon sebagai pembatas dan udara luar. Nah, nyala api sebagai lingkungan karena terdapat perbedaan suhu. Maka kalor mengalir dari lingkungan atau nyala api menuju sistem atau biji jagung. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem atau biji jagung memuai dan meletup sehingga mendorong penutup panci atau si biji jagung tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Dalam proses ini, keadaan popcorn itu berubah karena suhu, tekanan, dan volume popcorn berubah saat memuai dan meletup. Nah, meletupnya popcorn hanya merupakan salah satu contoh perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Jadi hukum termodinamika 1 merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Jadi artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan teknis atau perkataan dan penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya share pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.